Qala Muhammadun wa banu maliki Amadu Rabbillah khaira malikin Musalliyan ala nabiil mustafa Wa alihil mustakmilina syarafa Wa asta'inullah fi alfiya maqasidun nahwi Biha mawiyatu qaribul aqsabi Labdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din mujazi Wa taqtadirida bi ghari sukhtin Fa in qata alfiyatan limu'ti Wa huwa bisamkin haizun tabdila Mustajibun sana'iyal jamila Wallahu yaqdi bi batin wa firali walahu bidaro jatil akhirah Wallahu yaqdi bi batin wa firali walahu bidaro jatil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, diartikan dulu, nanti baru dijelaskan. Kamu tulis itu artinya. Qala berkata, Qala telah berkata, hidup kipasnya panas. Qala telah berkata siapa Muhammadun Imam Muhammad atau Syekh Muhammad Ibnu Malikin yang jadi anak laki-lakinya Syekh Malik. Apa kata beliau? Maf'ulnya Ahmadur Rabbillah khaira malikin. Itu berkata akan lafaz Ahmadu ila akhir. Jadi mahalnya itu mahal nasab. Ahmadu memuji siapa aku, Rabbi akan Rabbku. Yaitu Allah khaira malikin yang menjadi sebaik-baik raja. Musallian halnya meminta atau mendoakan rahmat ta'zim ala nabi, mudah-mudahan tetap atas nabi al-mustafa yang dipilih, wa alihi dan keluarganya nabi al-mustakmilina yang menyempurnakan syafali asyarafakan kemuliaan, wa asta'inu dan minta tolong siapa aku Allah akan Allah, fi alfiyati di dalam kitab alfiyah, kitab bangsa 1000 nazom 1000 bait, fi alfiyati di dalam kitab bangsa 1000 bait atau 1000 nazom. Maqasidun nahwi bermula perkara-perkara penting dalam ilmu nahwu. Tujuan-tujuan dalam ilmu nahwu. Bermula perkara-perkara penting dalam ilmu nahwu. Biha dengannya ini kitab alfiyah itu mahwiyatun dimuat, dicakup. Penjelasannya nanti dulu aja, kita artikan dulu. Tuqarribu yang mendekatkan apa alfiyah, maf'ulnya fa'ilnya alfiyah. Tuqarribu mendekatkan apa alfiyah, al-aqsa akan perkara yang sulit. Bilabdin dengan lafaz, mujazi yang ringkas, watab sutu dan beber dan apa beber bahasa Jawanya itu? Membentang, apa ya? Apa? Meluaskan. Bisa. Meluaskan al-bazla akan pemberian. Beberakan, membeber.
bahasa Jawanya itu beber apa Indonesia ya itulah membentang boleh. Membentang apa alfiah? Al-bazla akan pemberian biwa'din dengan janji munjazi yang lestari, yang terlaksana. Watak tadi mencari, menuntut, menyupre itu bahasa Jawa. Indonesia itu mencari ridha Allah, yak tadi ridha Allah. Ya, apa itu? Mencari ya. Menyupri bahasa Jawanya. Watak tadi dan mencari apa kitab alfiah? Ridon akan keridhaan. Mencari keridhaan bigoiri sukhtin dengan tanpa sukhti. Mencari keridhaan tanpa marah-marah, tanpa ada murka, plong hatinya. Jelasannya nanti. Fa'iqatan halnya yang mengungguli alfiyata ibni Mu'ti akan alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Wa bermula alfiyahnya Ibnu Mu'ti bisa begini dengan sebab dahulu itu haizun mendapatkan apa alfiyah Ibnu Mu'ti atau Ibnu Mu'ti tabdila akan keutamaan, mendapatkan keutamaan atau kemuliaan, mustaujibun, dan yang berhak atau menghaki sana ia akan pujianku, akan elemanku. Ngelem itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia pujianku, al-jamila yang bagus. Wallahu bermula Allah itu yang mudah-mudahan menghukumi sama Allah atau memastikan sama Allah bihibatin dengan pemberian wafiratin yang sempurna. Mudah-mudahan Allah memberikan kepastian yang sempurna li untukku walahu dan untuk Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirah, di dalam derajat akhirat, di dalam derajat-derajat akhirat. Simak, perhatikan bagus-bagus. Perhatikan bagus-bagus. Nazam alfiyah diawali dengan lafaz qala Muhammadun. Qala Muhammadun, beliau menggunakan kata-kata qala. Kenapa tidak digunakan dua di situ? Pertama, kok nggak digunakan fi'il mudhari? Kalaupun digunakan fi'il madhi nanti dengan dasar-dasar yang Abi jelaskan, kenapa nggak pakai lafaz kultu? Kok pakai lafaz kola? Padahal yang ngomong ini beliau, tapi beliau menggunakan kalimat atau fi'il madhi yang digunakan kok kola, bukan kultu. Kenapa beliau menggunakan lafaz kola? Untuk beliau menyebutkan nama beliau dalam nazamanya. Kola Muhammadun, agar pembaca ngerti bahwa yang menyusun kitab ini adalah Muhammad. Siapa namanya? Imam Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Malik. Tinggalnya di desa Ayani, daerah Andalusi atau Spanyol. Ya. Cuman beliau hidupnya di Damaskus. Ini mana di Damaskus. Meninggal usia 75 tahun. Beliau tidak banyak mengajar, lebih banyak mengarang kitab. Tetapi setiap hari beliau datang ke ribat, datang ke pesantren untuk menawarkan, melepaskan kewajiban tentang ilmu yang beliau miliki agar nggak dikatakan khidman, orang yang menyimpan ilmu. Datang ke pesantren, selalu tanya, murid-muridku, ada yang mau ngaji tafsir? Ada yang mau ngaji ini enggak? Ada yang mau tahu enggak? Enggak, saya balik beliau ngarang kitab.
lepas kewajiban. Kalau ada apa nahwu diajari beliau, selesai balik. Ya tetap, walaupun beliau nggak banyak mengajar, tapi beliau punya murid-murid yang handal. Salah satunya adalah Imam Nawawi. Itulah pengarang kitab Adhkar. Ya, termasuk kitab Riyadhus Shalihin, nyusun kitab Riyadhus Shalihin, itu muridnya beliau. Mujtahid mazhab, ahli fikih, Minhajul Abidin. Ya, jadi beliau itu punya murid-murid yang handal. Siapa nama Ibnu Malik? Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Malik. Di mana tinggalnya? Damaskus. Tapi lahirnya di Hayani, Andalusi, Spanyol. Jazan orang ya. Jadi beliau menggunakan kola pertama untuk menyebutkan nama beliau agar orang-orang tahu bahwa yang nyusun ini Muhammad, bukan tujuannya riya, tapi agar beliau untuk menunjukkan tanggung jawabnya. Telah berkata Surya, padahal yang nulis itu Surya, padahal cukup aku mengatakan gitu. Kalau aku yang mengatakan, bisa jadi mungkin Surya nggak bertanggung jawab dengan kalamnya, setelah itu nggak disambung, maka telah berkata Surya bin Darwis, ya. Karena dia udah menyebut namanya, akhirnya mau nggak mau Surya tanggung jawab dengan ucapannya. Dengan apa yang dikatakan tersebut, maka ditulislah apa yang sudah dalam kalamnya tadi. Itu tujuannya itu targhiban, ya. Targhiban fi kitabihi, untuk menyemangati dalam kitabnya, wa ta'inan li mu'allifihi, dan mengkhususkan untuk pengarangnya itu beliau. Jadi pertama, kenapa menggunakan kola tidak kultu untuk menyebutkan nama sebagai bentuk tanggung jawab. Yang kedua, kenapa kok lafaznya kola? Padahal kola ini bila apa? Bil mati. Sementara beliau belum mengungkapkan apa yang mau dikatakan. Tapi beliau sudah mengatakan kola, telah berkata, padahal belum ada ucapannya. Yang dikatakannya belum ada kalamnya, tapi beliau menggunakan kola. Disebut namanya apa? Auqaul madi mau di al istiqbal. Ya, auqaul madi mau di al istiqbal. Bentuknya madi, tapi tempatnya adalah istiqbal atau mudhari. Para ulama memberikan pemahaman kenapa digunakan kola, padahal beliau belum menyebutkan daripada kalam-kalamnya. Seseorang, ya ini ada dasarnya dalam Al-Quran, ada seperti lafaz ata amrullah, bakal datang perkaranya Allah, padahal belum datang, tapi lafaz yang digunakan ata amrullah, bakal datang perkara Allah, yakni hari kiamat belum wujud, tapi digunakan lafaz ata, ya, lafaz ata. Ini ada dua alasan kata para ulama kenapa Ibnu Malik menggunakan lafaz qola. Alasan yang pertama, bahwa semua yang mau diutarakan beliau, yang mau ditulis beliau, yang mau disusun beliau dalam nazamanya, itu sudah ada di otak beliau, sudah ada dalam pikiran beliau. Beliau tinggal nulis tok aja, sudah ada kola, ya, sudah ada. Maka beliau nggak mengatakan yakulu. Kalau yakulu bakal berkata sama Muhammad bin Malik, mungkin saja dia masih berpikir apalagi mau disusun, karena masih yakulu. Beliau menggunakan kola karena semua yang mau ditulis 1000 bait yang akhirnya menjadi 1002 karena ada permasalahan,
Karena ada permasalahan, ada problem yang beliau alami terkait masalah adab. Ya. Maka digunakan lafadz qala karena semua sudah ada dalam pikiran beliau. Ya. Sudah ada dalam pikiran beliau. Yang kedua alasannya, seseorang boleh menggunakan qala untuk mengucapkan sesuatu yang belum terjadi apabila dia yakin seyakin-yakinnya adanya tahaqquqil wujud atau tahaqququl husul. Tahaqququl husul atau tahaqququl wujud pasti terjadi. Makanya dikatakan ata amrullah, telah datang perkara Allah padahal belum datang hari kiamat. Karena kiamat pasti terjadi. Maka menggunakan lafadz ata. Kenapa beliau Syekh Muhammad ibnu Malik menggunakan qala? Karena yang mau dikarang beliau pasti wujud. Tahaqququl wujud. Pasti wujud. Sehingga beliau menggunakan lafadz qala. Seperti kau gunakan lafadz dalam sholat. Qad qamatis sholat, qad qamatis sholat. Padahal sholat belum terlaksana. Udah sholat belum waktu itu? Belum. Tapi yang menggunakan lafadznya lafadz apa? Lafadz mandi. Zaman terlalap. Kenapa kok kita menggunakan itu? Karena itu pasti tahaqququl husul atau tahaqququl wujud, pasti sholat itu akan dilaksanakan, pasti terlaksana. Atau sholat itu pasti wujud. Jadi sah-sah saja kau menggunakan lafadz qala, tapi memiliki makna mudhari', auqa'ul madi, maudi'ul istiqbal, apabila perkara itu memang tahaqququl husul atau tahaqququl wujud. Memang sudah husul yakin. Ya. Seperti orang nikah kan, itu kan belum nikah. Baru mau nih, tapi lafaz digunakan lafaz apa? Nakah tuka. Kan pakai nakah tuka. Telah aku nikahkan, padahal belum nikah. Kenapa? Tahaqququl wujud atau tahaqququl begitu qabil tuh pasti husul sudah pasti wujud. Maka boleh menggunakan fi'il madhi tapi menempati kedudukan mudhari apabila itu sudah pasti wujud, atau disebut tahaqququl wujud atau tahaqququl. Ini alasannya dua perkara. Yang pertama, karena semua yang mau ditulis beliau 1000 bait itu sudah ada dalam pikirannya Imam Muhammad bin Malik. Yang kedua, karena tahaqququl wujud. Ya, ini pemahaman kenapa yang digunakan beliau qala. Jadi kalau ada yang bertanya kepadamu nanti, lu ini boleh nggak fi'il madhi tapi bermakna mudhari? Kok bisa? Boleh. Apabila dua perkara alasannya, ilatnya. Yang pertama, semua itu sudah ada dalam pikiran kita. Yang kedua, akan adanya tahaqququl husul atau tahaqququl wujud. Paham? Udah ditulis? Buku secantik yuk. Aja si 12. Si 12 itu yuk. Yuk. Wak. Buku si sele-sele lah mulai. Buku baru. Qala berkata, siapa Muhammadun? Sudah ngerti? Kira-kira kenapa digunakan fi'ilnya fi'il madhi? Karena apa? Tahaqququl husul atau tahaqququl siapa Muhammad? Huwa ya, bermula Muhammad itu Ibnu Malikin, anak laki-lakinya Imam Malik. Ahmadu ini maf'ulnya lafadz qala. Ya. Isi dari qaulnya Imam Ibnu Malik yang mau diucapkannya qala Muhammadun, mana yang mau diucapkan beliau? Ini Ahmadu, lafadz Ahmadu. Mahalnya mahal nasab. Tapi kalimat kalam, bukan kalimat kalam.
Ini kalamnya. Mana kalam yang mau diapakan beliau? Ya, yaitu lafaz Ahmadur Rabbi ila akhir. Oh, suruhan tadi ya? Ya. Ahmadu memuji siapa aku? Udah bang kira-kira tadi penjelasan kalau Muhammadun. Ngerti ya? Bisa kalau ditanya jawabnya ya. Ahmadu memuji siapa aku? Rabbi akan Tuhanku. Rabbi akan Rabbku, yaitu Allah Allah. Khairu maliki, yang menjadi sebaik-baik raja. Khairu maliki, sebaik-baik raja. Musallian, jadi halnya memintakan doa rahmat ta'zim, salawat ala nabi untuk Nabi Muhammad al-Mustafa wa alihi, dan keluarganya Nabi al-mustakmilina, yang menyempurnakan asyarafa akan kemuliaan. Jadi semua para ulama-ulama dalam nyusun apapun tidak pernah melepaskan diri daripada memuji Allah dan berselawat kepada Rasul, menunjukkan setiap perkara wajib memuji Allah dan wajib bersolawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap perkara yang apabila tidak dibacakan solawat, maka perkara itu terputus. Ya, perkara itu terputus. Majelis yang apabila engkau keluar dari majelis ini tidak ada solawatnya, maka majelis itu majelis yang tidak ada keberkahan. Jadi jangan pernah sesekali meninggalkan solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kita sebagai bentuk syukur, dan itu bukan mendoakan Nabi Muhammad. Jangan salah bro, jangan salah. Nabi kita itu sudah dijamin maksum, dosanya yang lalu, dosanya yang akan datang, dosanya yang sekarang jika ada pada waktu beliau hidup itu sudah dijamin dapat ampunan dari Allah. Bahkan beliau sudah dapat jaminan untuk memberikan syafaat kepada umat, kepada manusia. Beliau itu Sayyidul Basar. Jadi doa kita nggak punya fungsi untuk Rasulullah. Pujian kita nggak punya fungsi untuk Rasulullah. Lu kok iso? Lu yang muji Rasul langsung Gusti Allah. Wa innaka la'ala, langsung Allah yang muji. Lu kalau sudah Allah yang muji, pujian makhluk punya arti nggak? Enggak. Tapi karena bentuk kecintaan kita mahabbah kepada Rasulullah, sebagai bentuk syukur kita karena kita jadi umatnya Rasulullah, maka kita bersolawat kepada Rasul, yang mana sebenarnya waktu kita bersolawat itu baliknya ke kita. Kemana baliknya? Ibarat sumur yang sudah penuh kau siram, terus tumpah. Kira-kira tumpahnya jauh apa ke tempatmu? Ya ke tempat kita yang ngisi tumpahnya ke situ. Gak mungkin Nabi ngisi di sumur ini, tumpahnya masuk ke rumah Surya, gak mungkin. Pasti tumpahnya ke tempat ya ngisi. Maka di saat kita membaca salat kepada Nabi, pada hakikatnya kita minta syafaatnya Rasulullah. Paham? Jadi jangan sayang-sayang bersolawat kepada Rasul. Lanjut. Wa astainu, aku minta tolong Allah akan Allah. Sebagai tawadhu, ketidakmampuan hamba dalam apapun tetap pakai wasta'inullah. Ya, supaya muncul rasa kalau kita nggak punya apa-apa, bahwa yang kita punya itu adalah setitik pemberian daripada Allah. Wasta'inullah fi alfiyah, di dalam mengarang kitab ini 1000 bait tentang nahwu. Maka Sidunawi bermula, kata beliau, semua perkara-perkara penting, perkara-perkara yang ada dalam nahwu
biha dengannya nahwu, dengannya alfiyah, itu mahwiyah. Ini karena sudah menjadi bait bentuknya gitu. Padahal kalau asalnya ini maqasidun nahwi mahwiyatun biha, kan begitu. Mahwiyatun biha. Tapi karena nazam itu bebas. Ya, nazam itu bebas. Termasuk ida itu bisa menjadi amal apa? Hah? Bisa amal jazm, tapi khusus dalam syair. Di syairi khosotan khusus dalam syair. Ya. Kalau syair ini bebas. Namanya ilmu arut ini, ilmu arut. Ya. Jadi semua perkara-perkara pentingnya ilmu nahwu itu dimuat mahwiyatun biha, dimuat dalam kitab Alfiyah ini, tercakup dalam kitab Alfiyah. Maka siapa yang hafal Alfiyah saja lancar, ada jaminan dia bisa baca kitab kuning. Lancar baca Alfiyah, hafal, nggak ngerti artinya, lancar Alfiyah, ada jaminan bisa baca kitab kuning. Alfiyah juga hafalkan lancar ngelontok, ngelontok-ngelontoknya, kok bisa baca kitab kuning? Ya. Nggak paham itu, apalagi paham. Alfiyah itu ngarang kitab sebenarnya, ya. Untuk ngarang kitab. Untuk baca kitab itu Imritis cukur kali ya. Jurumiyah itu aja lah, udah bisa aku baca kitab ya. Kalau untuk baca kitab, tapi karena santri ini kan mau jadi pengarang kitab nih, Bang Taufik mau jadi musannif al-ahgam, Surya insya Allah jadi musannif dari Rubat Tarim ya, dari Asyarif begitu. Bismillah, amin ya. Ustaz Faki mau jadi musannif Asyam tadi ya. Tuqarribu mendekatkan al-aqsa apa alfiyah ya. Jadi failnya ini alfiyah mendekatkan akan perkara yang sulit. Di mana perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang angel, yang payah dipahami, Alfiyah ini bisa memberikan mudah untuk memahami, mendekatkan kepada pemahaman yang mudah. Bilafdin dengan lafadz mujazin yang ringkas. Cukup dengan lafadz yang ringkas. Kalam-kalam yang ringkas dengan Alfiyah dapat terjawab. Watafsutu dan membentangkan pemberian dengan janji yang terlaksana, dan itu pasti terlaksana ya. Jadi beliau ini bukan untuk menyombongkan diri, enggak ya, orang-orang dulu memang dalam mengarang kitab seperti itu, keunggulan itu ditampakkan dalam kitab tersebut ya, keunggulan ditampakkan dalam kitab tersebut. Jadi semua perkara-perkara penting dalam nahwu itu ada dimuat dalam kitab Alfiyah. Dan kitab Alfiyah ini mendekatkan perkara yang angel, yang sulit dengan lafadz yang ringkas. Ya, dan memberikan pemberian atau membeberkan pemberian dengan janji yang munjazin, yang lestari, yang terlaksana. Dibeberkan dengan janji yang lestari, yang terlaksana. Ada semua nanti. Mudah, makanya insya Allah ya sungguh-sungguh bekal untuk ke tarim ya. Sak dapatnya nggak apa-apa. Nanti setiap hari khusus kita belajar untuk metode cepat kita kuning lagi. Biar nanti kalau lebih gampang lagi yang tarim-tarim ini rutinkan. Watak tadi mencari apa Alfiyah ridon akan keridoan. Jadi Alfiyah ini Ibnu Malik mengarang ini meminta kepada pembacanya untuk seneng, ridho bigori suktin, nggak marah-marah. Wes terima dulu kitab Alfiyah, jangan disusahkan. Aduh, kok angel kali, jangan. Harapan beliau Ibnu Malik, begitu kau baca kitab kuning, kau ridho, kau rela, kau seneng, nggak ada marah-marah. Kitab ini enak. Senengnya dulu untuk membuka daripada keberkahan, seneng dulu, ridho dulu. Makanya beliau mencari daripada keridoan daripada pembaca, daripada tolib, daripada muta'alim yang belajar Alfiyah. Bigori suktin, nggak ada marah-marah. Wes ridho, seneng.
Dan kitab ini kata beliau ini mengungguli daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Beliau sedikit promosi, ya, sedikit promosi bahwa alfiyah beliau ini mengalahkan daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Maka lewat inilah akhirnya alfiyahnya Ibnu Malik menjadi 1002 bait. Di saat beliau mengarang ini, ya, di saat beliau mengarang kitab alfiyah sampai lafaz fa'iqatan alfiyatan Ibnu Mu'ti, kemudian di bawahnya beliau nulis lagi fa'iqatan minha alfi baitin, ya. Beliau nulis itu di bawahnya, setelah itu ada yang beliau susun tapi diganti, ya. Fa'iqatan minha bi alfi baitin. Lupa total beliau. Blank, gak ngerti. Berhari-hari gak ngerti. Bingung beliau, kok gak bisa sama sekali. Padahal beliau sudah mengatakan qala Muhammadun. Semua sudah ada dalam pikiran beliau. Semua sudah ada dalam pikiran beliau, tinggal nulis. Loh kok tiba-tiba baru masih 4 bait, ya. Masih 5 nazoman, 5 apa 4 ya? 4 ya. Beliau blank total. Maka wakilah diceritakan begitu beliau blank total, beliau datang ke makamnya Syekh Ibnu Mu'ti. Ziarah. Beliau merasa mungkin ada kalam yang enggak pas karena beliau mengatakan mengungguli daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Fa'iqatan minha bi alfi baitin, lebih unggul daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti yang 1000 bait. Maka beliau kemudian ziarah, kemudian baca tahlil, baca Fatihah dan sebagainya, tertidur. Tertidur. Dalam tidur dia mimpi ketemu dengan apa? Mimpi bertemu dengan Ibnu Mu'ti. Ditanya, kau sedang ngarang apa? Ya, Ibnu Malik. Aku sedang mengarang ini. Sampai mana sekarang? Masih sampai fa'iqatan alfiyata Ibnu Mu'ti. Tapi tiba-tiba blank, gak ingat sama sekali. Maka beliau melanjutkan, tapi niatnya nyindir. Dalam mimpi itu beliau melanjutkan wal hayyu qad yaghlubu alfa mayyitin. Wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyitin. Orang yang hidup terkadang-kadang ngalahkan 1000 mayit. Ya namanya orang hidup, orang mayit itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kalah lah. Satu orang hidup ngalahkan 1000. Wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyitin. Kata siapa? Ibnu Mu'ti. Terbangun beliau sadar kalau ternyata ini adalah bentuk salah adabnya Ibnu Malik, Muhammad bin Malik terhadap kalamnya, mengatakan fa'iqatan alfiyata Ibnu Mu'ti. Ditambah lagi pula fa'iqatan minha alfa baitin. Blank, lupa total, disindir dalam mimpinya. Al-hayyu qad yaghlibu alfa mayyitin. Orang yang hidup terkadang-kadang mengalahkan 1000 mayit. Barulah dia akhirnya sadar, terus dia istighfar, dia baca Fatihah kepada Ibnu Mu'ti, ingat kembali. Tapi kemudian ditambah 2 bait. Apa tambahnya? Wa huwa bisabakin jahaizun tabdilah. Wa huwa bermula Ibnu Mu'ti. Itu bisa bikin. Wa huwa bermula, bukan itu ya, bukan khabar itu. Bermula Ibnu Mu'ti bisa bikin dengan sebab dahului. Lebih dulu ngarang alfiyah. Maka haizun itu haizun mendapatkan tabdilah, akan keutamaan, akan kemuliaan, mustaujibun dan menghaisana ia akan pujianku al-jamila yang bagus.
Baru dia sadar, akhirnya dipujilah beliau dengan kalamnya. Bermula Ibnu Mu'ti dengan sebab ngarang Alfiyah lebih dahulu berhak untuk mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan pujianku yang indah atau yang bagus. Dan beliau kemudian mendoakan, wallahu yaqdi. Mudah-mudahan Allah memberikan kepastian atau menghukumi atau memastikan kepada bihibatin wa firatin, dengan pemberian-pemberian yang sempurna li untukku, walahu dan untuk siapa? Ibnu Mu'ti. Fi darajatil akhirah, di dalam derajat akhirat. Si Ustaz, ngomong permisikan ini Ustaz, ditelepon Ustaz Richard tadi, itu gatal-gatal. Siapa? Ilham Habibie Ustaz. Ilham Habibie. Oh, yang apa Ustaz Royan? Ini Ustaz Richard dia tak silap namanya. Hah? Orang itu Ustaz Royan. Ya, jumpanya coba sama beliau apanya? Lagi di luar dia, katanya langsung aja sama Adi katanya. Iya, ayo udahlah. Ya Pak ya. Ustaz ya. Ya. Animal. Ya. Udah dimaklum. Tapi kalau kesempatan di Bali dan maklum. Sudah? Maka kesimpulannya di sini bahwa beliau menggunakan qolah ini karena pasti 1000 bait atau 1000 nazam kalam-kalam beliau tentang Alfiyah pasti tahaqqul usul atau tahaqqul wujud. Yang kedua, kesimpulannya bahwa dalam hal apapun jangan pernah merasa kita lebih baik dari yang lain. Yang ketiga, jangan pernah melupakan orang-orang yang di sekitar kita untuk selalu, kalaupun dia sudah meninggal, untuk tetap lanjut menghubung mereka lewat Fatihah, tawasul dan sebagainya. Berarti ajaran beliau ini mengajarkan kepada kita untuk tawadu. Untuk tawadu adalah pembukaan daripada Alfiyah, di mana penemu daripada kitab Nahwu ini yang pertama kali siapa? Siapa yang menemukan A, I, U, A, An itu sebagai apa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliaulah peletak batu pertama Nahwu. Peletak batu pertama ilmu Nahwu. Kemudian, ya ini sejarahnya kan dulu. Sejarahnya asal mulanya Abul Aswad Ad-Du'ali ini mengarang kitab Nahwu karena pertama perintahnya daripada Sayyidina Ali. Waktu beliau mendatangi Sayyidina Ali di Irak, beliau sedang berpikiran kacau. Kenapa kacau? Pertama beliau ketemu orang-orang Arab ngomong membaca Al-Quran, bukan membaca Al-Quran surah atau ayat 3, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli. Atopnya, wanya ini jadikan atop kepada musyrikin. Berarti kalau diartikan sesungguhnya Allah melepaskan terhadap orang-orang musyrik dan kepada rasul-rasulnya. Berarti Allah melepaskan kepada rasul. Bahkan udah keliru namanya. Masa Allah melepaskan kepada rasul? Seharusnya apa? Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulu. Dan bermula rasul-rasulnya Allah juga bari'um minal musyrikin. Paham? Seharusnya begitu. Ini enggak wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuli. Gelisah Abul Aswad Ali. Gelisah. Wah, ini bahaya ini. Kalau dibiarkan bisa kacau nih. Bisa kacau. Keliru. Kedua, waktu anaknya keluar malam bersama beliau, anaknya ingin memuji langit. Ingin memuji langit. Tapi menggunakan kalam istifham. Apa kata beliau kepada anak putrinya? Ma ahsanu samai. Ma itu apa? Ahsanu samai. Paling bagus-bagusnya langit.
Bapaknya jawab, nujumuha, bintang-bintangnya aku. Loh ya, aku nggak bermaksud bertanya itu. La urid al istiqam, aku nggak maksud bertanya. Oh, ayahnya mudeng. Berarti yang dimaksud ta'ajub. Maka dibilang, nah, jangan ucapkan ma'ahsanu samai, tapi ma'ahsana samaa. Alangkah indahnya langit ini. Maka pada waktu Sayyidatina Aisyah memuji Rasulullah menggunakan apa? Ma'ajmala wajhaka. Kalau ma'ajmalu wajhika berarti pertanyaan. Apa yang paling indah dari wajahmu ya Rasulullah? Loh, keliru. Pada waktu keluar bercahaya sehingga jarumnya nampak. Apa pujian takjubnya? Itu kan kalau takjub ya. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ma'ajmala wajhaka. Alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah. Gak boleh dibaca ma'ajmalu. Bingung Abul Aswad. Akhirnya bingung, jumpai Sayyidina Ali. Ternyata Sayyidina Ali juga lagi bingung. Ya, lagi bingung mikir keadaan umat masa itu keliru-keliru dalam ngomong bahasa Arab, padahal orang Arab. Maka dituliskan gini ceritakan. Akhirnya Sayyidina Ali mengasih sebuah kertas yang tulisannya Al-Kalamul Ismul Fi'il itu. Akhirnya dihafal sama beliau, dipelajari, suruh Sayyidina Ali suruh sampaikan ke umat-umat. Maka diajarkanlah kepada Abul Aswad ad-du'a. Nah, jadilah dia bapaknya ilmu nahwu. Atau disebut apa? Peletak batu pertama ilmu nahwu. Kemudian penerusnya siapa? Maimun al-Akron. Ya. Bismillah al-Akron jatuh kepada siapa? Abu Amr. Lalu kemudian siapa? Syekh Khalil. Baru setelah itu baru kepada Imam Sibaweh. Habis ke Imam Sibaweh, baru ke Imam Al-Kisai. Dari Imam Al-Kisai lah kemudian masa beliau nahwu pecah. Bukan pecah ilmunya, pecah pendapatnya. Ada nanti ulama Kufah, ada ulama Busroh. Ya. Itu nanti akhirnya jadi pecah. Tapi enggak masalah, bukan berarti berbeda. Cuman pendapat ini tambahannya ini enggak ada, ini gini nanti gitu. Ada pendapat-pendapat dalam ilmu nahwu. Di peletak batu pertama nahwu siapa namanya? Abul Aswad ad-Du'ali. Ini pembukaan daripada Alfiyah. Kita masih pembukaan. Namun kalau ini belum marah-marah bi, udah mulai kalam, mulai marah ya Bib ya. Jadi mulai besok mulai dipelajari. Kalau sama Bi panjang penjelasannya nanti ini kalam ini. Ya, panjang, punya buku tulis khusus. Jangan 12 lembar kayak punya Ray Jari, kecantikan bukunya. Baca nahwu buku 12 lembar. Pokoknya kan buka begini, Nawawi dulu gini ya. Nabi ada buku Nawawi dulu. Ya. Ada buka Nawawi dulu gitu, besar begini. Sekarang ada, ya sekarang masih ada. Dari dulu. Jadi begitu, ini isi 12 habis ngaji. Wah. Hujan deras taruh di tengah sawah, besok sama Bang Yuda dipakar. Ilmu buang-buang. Ya Allah. Paham Jari? Wallahu alam. Jadi besok biar cepat, malam Kamis, caranya sudah kau tulis kalam sampai, paham? Kalam sampai satu itu aja, satu bab. Tapi kalau panjang ya dijadikan mungkin 3 pembahasan, begitu. Satu bab. Khusus yang mau ketarim, mulailah beli kitab kamus Lataskut. Beli Lataskut. Mulai dihafal, mulai kau ngomong kalam bahasa Arab, walaupun campur-campur, ya bahasa Arab kuncinya yang penting mau ngomong dan melazimkan, kunci itu, melazimkan dan ngomong, itu aja, nggak maya bahasa Arab ini, nggak maya, jadi kuncinya mau ngomong dan melazimkan. Kau hafal Lataskut tapi nggak mau ngomong-ngomong, nggak dapat. Ya. Jadi kau jangan gengsi ngomong sama kamu. Sama Habib pun kau bahasa Arab. Kau cari seperti Li. Kamu sama